Biasanya kalau kami itu ramenya di tempat Bang Edis, Kak Agatha. Jangan disebut gua, aduh Tuhan. Kalau begini jadinya seakan-akan lebih bagus lah Pak. Bapak kan bisa lebih belajar sama Bang Edis sama Kak Agatha lah. Aduh, mati kita. Maksud dari Tuhan mematikan itu adalah konsekuensi kalau kamu tidak taat kepadanya. Makanya hari dimana engkau makan buah ini, engkau akan mati. Jadi Tuhan itu bukan dengan sengaja kamu nggak berdosa tiba-tiba gitu. Nggak ada itu maksudnya ya itu. Bapak dijelasin dong. Cuma bawa ayat nggak dijelasin. Ini saya ya. Ini mohon maaf ya Pak, saya menghormati Bapak. Tapi Bapak kalau bawa ayat dijelasin Bapak. Jangan cuma bawa ayat lu kagak ngerti. Adam kedua Lain itu lagi. tanpa ada hubungan laki-laki dengan keturunan perempuanmu. Jadi Tuhan tidak bilang dengan keturunan Adam dan Hawa, nggak ada. Jadi tanpa ada hubungan benih laki-laki, nggak ada. Cuma dari perempuan. Kenapa? Karena dari perempuan ini yang membuat laki-laki Adam berdosa. Tapi kan bukan Bunda Maria Pak. Yang buat Adam berdosa. Kemana sih? Pada waktu Adam makan buah itu hubungan dengan Allah terpisah. Allah melambangkan di langit, Adam dibuat dari tanah. Allah melambangkan di langit. Apa sih Pak? Ini mau ngapain sih Bapak? Apa Pada waktu sih? Yesus tergantung di atas salib, Adam hubungan putusan dengan Adam, Allah. Adam berteriak, Eli, Eli, lama sabatan. Nggak ada, dia mah bermazmur, bukan putus hubungan. Emang putus hubungan dengan nyamuk? Allahu Akbar. Makin nyata, Bapak kurang tidur. Mazmur 22 ayat yang pertama dan kedua, yang mana Daud menulis tentang kejadian Adam. Bukan, Bapak dia menubuatkan bahwa Yesus itu di kayu salib bermazmur. Manusia. Apa sih? Oleh manusia itu dosa itu. Ya dengan cara bagaimana? Karena begitu besar kasih Allah. Lari ke Yohanes 3 ayat 16. Dalam dosa, dia tahu karena dia mengasihi dengan korban. Bapak, Mazmur Daud kan bernubuat bahwa Yesus itu ketika di kayu salib itu bermazmur, ya Eli Eli lama sabaktani, bukan ada putus hubungan dengan nyamuk. Ini orang kenapa sih ya Tuhan? Bapak ini udah nyata kurang tidur. Bapak Bapak tidur dulu deh. Pertama, makanya Adam tidak mati langsung. Nah, tipologinya di situ. Nanti di Kejadian 22, Ibu catat ya, Kejadian 22 ayat 1 dan selanjutnya. Contoh di ayat 13, Kejadian 22 ayat 13. Nah, Kejadian ayat 13 itu pada waktu Abraham dia menyembelih anaknya, Tuhan menahan. Betul? Ini kacau ya, menurut saya ini kacau ya. Ini kurang oksigen kok otaknya. Halo. Belum silakan ke kameranya. Bentar, baru di jalan, bentar. Oke, ya udah di jalan dulu. Ini kita lanjutin lagi ya. Ya, betul nggak Bu? Enggak, Bapak banyak salahnya. Kalau kita pikir secara Tadi Bapak ngarang manusia diciptakan dengan kemuliaan Allah, nggak ada gitu, segambar, serupa gitu. Bawa lagi si Nahum. Siapa lagi yang mau lu bawa? manusia sudah jadi pemberontak. Lagi. Sebelum kita lahir, Adam yang berbuah. Jadi penyaliban di atas kayu salib itu rancangan Allah dari awal. My God. Kebaikan. Dari Adam menjadi berkat bagi umat Enggak. Penyaliban itu persekongkolan Parisi ya. Benar. Allah. Tunggu saya lurusin ya. Penyaliban itu persekongkolan antara Parisi dengan Romawi, Bapak. Itu keturunan ular beludak, bukan ular beludaknya. Bapak jangan diganti lah. Aduh. Ini Bapak ini kenapa sih nyeleneh mulu dari tadi? Bapak ini kurang tidur tuh kan matanya udah panda mata panda
kata ilham. Nih kayaknya Bapak ini belajar dari Ilham ya. Tapi saya belajar dari Ilham bener Pak. Bapak ini belajar dari si Fulan kayaknya. Aduh, kata ilham. Pakai handphone atau buku? Pakai toa saya Pak, pakai toa. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Oh? Betul nggak? Nggak tahu saya. Ayat ini diperkuat dengan kitab Mazmur 49 ayat 7 dan 8. Coba Ibu baca. Agak lain emang Pak, ini lagi. Aku bingung ini. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Terus Lanjut Bu, selanjutnya. Tidak ada orang yang sanggup menebus kesumanya, dia tidak dapat membayar tebusan yang cukup kepada Allah. Lanjut Bu, selanjutnya. Arena. Bahwa daripada mereka itu seorang pun tiada dapat menebus saudaranya, tiada dapat dipersembahkannya kepada Allah harga tebusannya. Sesungguhnya, sorry Pak, Mazmur 49 ayat 8. Mazmur 49. nih ibunya mau kemana sih Bu? Ibu jangan pakai HP Bu, katanya Pak Bobom harus pakai Ada punya Alkitab. atau Google. Tuh, dia nggak mau pakai Saya Google. kalau buka Oh, saya baca ya. Saya baca sudah Bu ya. Oh. Ibu dengar ya. Baik. Tidak seorang pun dapat membebaskan. Tidak seorang pun. Contoh macam saya membayar saya punya dosa perbuatan, saya dengan dosa perbuatan saya bisa selamat masuk surga. Nggak bisa. Hanya kasih anugerah Tuhan, kasih agape, oke? Tidak seorang pun dapat Apalagi nih? membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi rancangan itu memang ke sana. Ibu tahu kan, kalau ibu mungkin kenal pernah teman-teman konsultan, ada namanya. Ini dijelasin dong. Ini nggak gampang. Ini saya lagi nunggu ini penjelasannya. Aduh Tuhan, ini gimana Ya. sih? Nah, Bapak ini mau kemana? Aduh. makanya Tuhan memberikan penglihatan kepada para nabi untuk berbuat janji Allah dan akan terjadi. Nubuatan adalah janji Allah yang nabi dapat penglihatan dari Nubuatan adalah janji Allah. nabi. Nubuatan itu kan penglihatan akan masa depan. Kenapa jadi janji Allah? Ini kenapa diganti-ganti? Apa lagi ini? Ya Tuhan. Ini Bintang harus berguru dengan global ya. Global. itu dalam kitab Taurat melihat. Nanti di kitab Yeremia, catat ya, Yeremia 23 ayat 5 muncul lagi, Apa lagi nih? nubuatan lagi. Jadi Janji lagi nih, kenapa janji. mati di atas kayu salib? Dan itu terjadi dalam kitab Daniel 9. Itu penjelasan yang paling luar biasa di situ. Kayak gimana? Jelasin Pak, jelasin Pak. Oke, jelasin Pak, luar Jadi biasa bukan Pak. rencana iblis, bukan. Loh. Dia harus mati di atas kayu salib. Kenapa diizinkan mati? Karena di dalam darah ada nyawa. Tanpa ada percikan darah, tidak ada pengorbanan, tidak ada korban persembahan, tidak ada Penumpahan Pak, bukan dipercik Pak. Nanti saya percikin 3 tetes ini. Kok Tuhan kejam? Emang sembuh? Tuhan Ini kan Bapak penumpahan darah. Kalau dipercik nanti 3 tetes berarti sehat gitu. Dihapus dosanya. Bapak jangan diganti. Beda Bapak. Dirantis dong. Amin. Mau api sih Bapak? Ya Tuhan. Lu makin kagak bener ya. Memang rusak Bapak. Bapak udah rusak bener.
rencana iblis bukan untuk membunuh dia. Rusaknya, Rusak Bapak emang rusak. perubahan ya, rusaknya manusia, dosa atau arti bahasa kasar, dosanya manusia Iya Bapak itu. buat hingga anak untuk darahnya sebagai penebusan, tubuhnya sebagai keharuman. Oh, tubuhnya harum. Maksudnya parfum. 48 Yang dan bener dong Bapak. Aduh, ada lagi. setan bukan. Aduh, keharuman tubuh baginda sebuah parfum wangi. Kata si Juma, kata Ilham. Itu Udah Bapak bisa nggak makanya Yesus tiduran katanya, seminggu Bapak, aja Pak? kiranya cawan ini berlalu. Aduh Tuhan. Cawan itu artinya murka Allah, kemarahan Allah. Cawan itu bukan murka Allah, cawan itu penyaliban. Tunggu, ini saya jelasin. Ya Bapak, andai cawan ini lalu, itu maksudnya penumpahan darah, itu kurban Pak, bukan murka. Kapan hari? Yesus itu mau menghadapi penyaliban. Jadi cawan ini yang dimaksud Yesus, penyaliban itu. Ini kenapa jadi murka? Sejak kapan disalib sama dengan murka? Aduh tuh. Tidur. Bapak tidur. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat itu. Kutuk yang berkat yang mana? Kutuk yang mana? Yang saya tahu Tuhan itu merubah air jadi anggur, Pak. Itu yang saya tahu. Upah dosa adalah Bukan, Pak. Nah, Kutuk itu kue kutuk. Ya. Enggak apa-apa pun dia lagi cari makan. Enggak gini dong konsepnya. Ini sama aja nih sama yang RT sebelah. Itu yang diperuntukkan untuk iblis dan Yudas. Bukan itu. Tidak ada penyaliban, rencana penyaliban di atas kayu salib. Dengar baik-baik. Tidak ada rencana iblis tentang salib, baru kutuk itu merubah menjadi berkat. Ulangan 23 ayat 5. Apa tuh? Baca. Atau ulangan 21 ayat 23. Ini baca. Kutuklah orang di atas kayu salib. Nah terus itu orang yang berdosa, Pak. Dibaca dong. Mengubah kutuk jadi berkat adalah dosa dari awal. Ini Bapak baca. Bukan dosa. Jika orang berbuat salah, maka kau hukum dia, kau gantung mayatnya di atas tiang. Saya masih hafal itu ulangan 21 ayat 22. Bapak mau kemana sayang? Buat cipok juga. Goblok amat. Astaga Tuhan. Ini Alkitab berjalan kenapa begini? Kita maaf ya. Iya Bapak udah salah ini Pak. Bapak yang kenapa Bapak yang salah, Bapak yang keras. Tinggal di sini. Aduh Tuhan. Pada waktu iblis membisikkan kepada Yudas, terus dia mengatakan bahwa bahasa Indonesia, iblis Apa? yang membuat Mana ada apa bisikan iblis? Apa? Tunggu. Apa yang dibisikin iblis sama Yudas? Salib dia. Nggak ada. Apa jangan nipu loh. Mana ada iblis? merencanakan. Iblis itu membisikkan apa? Bahwa Yesus itu dijual seharga 30 keping. Ini kok kemana? Tuhan. Aduh, ini biji mana sih Bapak ini? Iblis. Ini jangan-jangan gue curiga ya. Dia ini komplotan iblis ini. Kok dia tahu perasaan iblis? Gimana sih konsepnya? Aduh cintaku. Apalagi ini model. Merencanakan penyaliban di situ. Nggak ada sayangku. Yang merencanakan penyaliban itu orang-orang Farisi, kan kamu baca. Itu Yohanes 8, Matius 12 ayat 14. Mereka bersekongkol. Ini kenapa sih iblis ini kagak tahu apa-apa? Gue lagi kata si iblis. Apakah ketika Allah Bapa mau mengutus Tuhan Yesus, apakah iblis tahu kalau Tuhan Yesus mau datang? Kagak tahu. Tidak tahu. Kenapa? Lah emang iblis kagak tahu apa-apa tentang itu. Iblisnya langsung. Ya, dengar dulu.
Karena memang iblis tidak tahu kalau Tuhan Yesus itu mau datang, kapan waktunya. Berarti kalau iblis tidak tahu bahwa Yesus itu akan datang, berarti penyaliban itu juga bukan rencana dari si iblis dong. Sikat sampai mati, tapi itu pun jadi sepertinya bukan rencana jatuhnya ya Pak, tapi ketidaksukaan terjadinya penyelamatan ini membuat iblis juga menyerang Tuhan Yesus dari sejak dia lahir. Karena kalau dia tahu Tuhan Yesus itu kapan datang. Ini saya kasih tahu ya Bu, ya kan. Herodes ini kan dapat ramalan bahwa katanya akan ada raja yang akan menempati di tempat yang sekarang ini dia iniin gitu ya. Jadi Herodes ini antisipasi untuk membunuh semua anak di bawah 2 tahun. Ini nggak ada hubungannya sama si iblis. Iblisnya belum masuk saat itu. Aduh tuh. Alkitab diputar-putar, dia kacau-kacauin gitu loh. Jatuhnya bukan Apa rencana sih? kali ya, Pak. Herodes sayang, Herodes bukan iblis, Cintang. Gua cipok lah ibu. Logika. Tapi logika yang masuk akal. Gede banget Pak ini. Oke. Nah, ibu berbicara ini sudah lari ke tingkat 2. Mak tingkat 2. Ini sudah Sekalian aja tingkat langit susono ah. Banyak yang tidak dimiliki oleh Nih karangannya kenapa jadi begini sih semuanya ya Allah ya Tuhan. Ajarannya salah. Nih gimana pendapat kalian? Kenapa saya bilang? Sekarang, ibu tadi benar. Nah, ibu tadi benar, ibu tadi aja udah ngaco kok. Bangkang dan Bu, betul? Ibu ngaco dibilang benar. Aduh, anak ibu cacingan, tentu tidak. Kasih kombantrin. Apa Ilham? Ini film dan saya tanya ke Bapak, tapi itu udah di Januari Bapak mungkin lupa. Ya, bentar. Ah, malaikat itu adalah iblis. Iblis adalah malaikat yang membangkang. Aduh, Kan? malaikat yang membangkang. Emang kurang tidur dibalik-balik ya? Dia tahu, tapi dia tidak maha tahu. Nah, ayatnya di mana? Coba ibu nanti catat ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12. Yang tadi ibu bilang di situ bahwa malaikat-malaikat dia tidak tahu tentang keselamatan itu. Oke? Itu ayatnya ada di situ. Catat ya. Dia tidak tahu rencana Tuhan ada di situ. Jadi Iya Pak, nggak usah diulang lagi Pak. Kita juga udah tahu tadi Pak. mengatakan bahwa penyaliban Kristus adalah penyaliban iblis. Dia tidak pernah baca satu. Bapak, yang tentang itu malaikat-malaikat tidak tahu, ya, anak tidak tahu, itu tentang kiamat Bapak. Itu konteksnya. Ini Bapak mau kemana sih? Semua dicampur aduk kayak gado-gado. Membahas Islam sehingga dia tahu menyerang, dia tidak tahu bertahan. Hah, siapa lagi nih nyerang nggak tahu bertahan ini? Malaikat itu, iblis itu kan malaikat pembangkang, dia tidak tahu. Oke? Oke. Dia tidak tahu. Iya Pak, udah nggak usah diulang lagi Pak. Semua orang juga udah tahu. Nubuatan dia tidak tahu. Nanti sudah dinubuatkan, Tuhan sudah berfirman, baru dia tahu. Sudah tertulis di kitab. Contoh kitab Mazmur, 91 ayat 11. Itu nanti iblis kutip di Matius 4 ayat 6. Tuh ayatnya. Makanya saya tantang orang yang paling sok-sok pintar. Ini saya sarkas. Di kepala saya itu ada 417 nubuatan. Umak di kepala. Kamu layak mendapat bintang. Jadi kalau sampai Bom-Bom mengatakan bahwa rancangan iblis dalam salib, aduh ibu, Emang penyaliban bukan dirancang Pak, dilakukan. Jadi kalau ada orang pemahaman bahwa penyaliban ada rencana, ya rencana iblis itu setan. Kagak ada yang gua tahu. Edis bilang itu orang-orang Parisi kemarin penjelasannya. Ah, ini lain lagi sih. Nah, itu ya Bu ya. Oke, apa lagi pertanyaannya? Kayak itu aja Pak. Jadi kayaknya kalau saya tarik garis lurus tuh konfliknya berada Ditarik garis di antara lurus. rencana ya, Pak.
Ibu ngapain narik-narik garis, Bu? Jadi iblis itu bukan berencana, tapi mempunyai niat jahat aja gitu. Iya, iblis itu jahat. Kalau penyaliban, dia nggak tahu kata Tuhan Yesus datang. Dan keren banget kalau seorang iblis bisa merencanakan. Nggak bisa. Di Alkitab sudah tertulis kok. Sudah tertulis dalam Alkitab. Baik Pak, itu aja. Iya. Makasih Pak Bom. Oke, makasih. Sehat-sehat ya. Selalu sama Bapak, Ibu, anak-anak semua ya. Sehat-sehat selalu. Ya Pak. Baik. Enggak dibilang doain saya nih, sehat-sehat nih Pak. Saya nih, saya. Sehat-sehat ya. Iya, teman-teman. Sebelum ini ya, tolong ya, Pak Bom belum makan. Tolong ya, bantu ya, ini ya. Ada nomor rekening ini. Oh. Saya Tolong bantu ya. tolong bantu. Bantu dong. Gemoy. Bapak tapi saran saya nggak usah makan Pak. Ini cukup untuk 5 tahun Pak lemaknya. Gemoy bang. Tolong ya. Pak Bomo belum makan pizza. Ya, kenapa Bapak cepat memponis orang bodoh, sesat? Nah kan Bapak jangan coba-coba melawan Pak Bom. Aduh, cari masalah. Itu bedanya satu benar. Jadi itu jangan cepat kita memponis orang sesat. Saya nggak suka. Saya orang Kristen. Oke. Tapi Baik. Bapak ini cari masalah ini. Ini jangan cari masalah gini dong Bapak. tujuannya ini semua. Nanti marah lagi nih. Aduh. Sudah selesai bicara, Pak? Takut saya yang deg-degan. Kita sesama orang Kristen itu Nggak, sebentar dulu, Pak. Sebentar, Pak. saling menasehati, bukan saling memfitnah. Sudah selesai, Pak. Oh, mau bicara dulu. Oh ya sudah. Kalau bicara dulu ya. Baik banget Pak Bom. Love you. Kristen itu jangan jadi gaduh. Ya, jadi jangan kita merasa benar. Kita harus sama-sama belajar. Siapa yang ngerti firman Tuhan seutuhnya? Cari masalah dia. Salam Bor. Sudah? Belum? Sudah? Oke, saya bicara ya. Jangan potong ya. Baik. Jangan potong Bapak ini sebesar banget, motongnya pakai HP. Jangan potong Pak Bom, tolong. Begede banget, Cok. Biarkanlah orang itu mengajar penyesatan atau kasihilah pengajaran sesat. Ada? Nggak ada Pak, disuruh tegur. Kasih pengajaran sesat. Tapi segala kelicikan manusia itu berasal dari iblis. Oke, Itu. sudah selesai. Oke. Ada benarnya segala sesuatu. Bapak ini cari masalah nih Pak. Awas aja lu selesai lu Pak. Tidak, Pak. Jangan sampai Pak, Bapak naik ke sini kan bertanya. Saya tanya sama Bapak rajin baca Alkitab? Saya sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Pak, Ripa jago loh Pak baca Alkitab rajin Pak. Juma nandar lagi Pak. Tunggu. Pak, itu si Kainama ini rajin baca Alkitab Pak. Itu sama kayak Bapak nih, berdua. Ada pernah baca? Kalau ukur orang mengerti firman Tuhan itu rajin baca Alkitab. Kainama tuh baca Alkitab, baca Hebrew apa nandar. Kenapa jadi baca Alkitab jadi fokusnya? Bapak mau diskusi kan? Bapak, uy. Bapak. Ih gemoy banget pas begini. Pak, jangan panas. Hati tenang. Kan tidak tertulis, kasihilah pengajarannya. Jangan menambah, jangan mengurangi. Pertanyaan saya, Pak, Bapak pernah baca di dalam Alkitab tertulis letterlet penyaliban adalah rencana iblis? Pernah, Pak? Ada benarnya, tapi ujungnya bukan ke situ. Jadi gini ya Pak. Penyaliban adalah rencana Allah juga nggak ada tertulis letterlet. Jangan. Adakah
Bapak dikatakan penyaliban adalah rencana Bapak secara letterlek. Saya tanya balik nih Bapak nih. Sesamamu manusia. Contoh. Dengar dulu Pak, kalau nggak mau didengar saya kasih turun. Dengar dulu Pak, Bapak bicara saya diam. Kalau Bapak contoh berbuat masalah kehidupan, Bapak berbuat salah kepada teman, kita tegur dengan lemah lembut, itu tentang kemanusiaan. Tapi kalau firman Allah, tidak boleh ajaran sesat kita biarkan atau kita bela. Pengajaran sesat harus kita luruskan. Tegas, keras. Celakalah firman Tuhan itu tidak boleh ditambah. Tidak ada letterhead bahwa penyaliban iblis yang merencanakan, tidak ada ayatnya Pak. Jadi Apa sampai situ, Pak? Jadi bagaimana perumpamaan itu? Ya, ini Perumpamaan apa? Banyak perumpamaan apa itu nggak ditafsirkan. Oke, saya tanya sama Bapak. Tapi kalau di Alkitab ada orang-orang Farisi yang bilang itu, salibkan dia, salibkan dia. Nah itu ada. Ditafsir pakai Alkitab atau pakai exegesis atau exegesis. Apaan sih? Jadi intinya gini Pak, saya nggak setuju kita sesama Kristen itu cepat banget mengatakan sesat segala macam. Apakah kita memang udah cepat kali untuk Bapak, rahasia ilahi itu kita banyak Bapak, Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengajar kesesatan. Celakalah orang yang mengajarkan kesesatan. Tegurlah di depan orang apabila ia berbuat dosa. Dosa itu Enggak, tegur di bawah 4 mata. Di bawah 4 mata Bapak. Terus nasehati 2-3 kali. Bapak. Itu ada dalilnya. Bapak jangan, nggak ada gitu, nggak ada. Bapak ini nambah-nambah. Matius tuh, Matius 18 ayat 15 itu. tidak pakai filter. Bapak ini kenapa banyak banget sih ditambahin? Tahu itu Bapak di depan orang. Kau kena ban. Sekarang saya tanya sama Babe, sama teman-teman. Saya tanya sama teman-teman. Sekarang yang emosi siapa? Bapak, Tidak ada yang emosi. Tapi herannya kenapa dia kena ban? ini tolong ya, tegurlah di depan ikan paus. Selain ini orang Kristen tak mengerti kah? Nggak ngerti Pak. Bapak aja yang ngerti. Ajaran sesat. Pak Bom doang yang ngerti di dunia ini. Menyesatkan. Iya, Bapak doang yang ngerti Pak. Kami semua nggak ada yang ngerti Pak. Bapak yang paling hebat. Teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Ada ayatnya nih Pak. Pukulan kepada saudara itu lebih baik karena cinta kasih Ada dalilnya nih Pak. daripada bermulut manis Ada dalilnya nggak nih Pak? orang tapi hatinya busuk. Ayatnya di mana Pak? Engkau masuk dalam jurang iblis. Ayatnya mana Pak? Tuh, kok nggak ada ayat? Ayat 5 sampai selanjutnya. Hah? Rendah hati itu untuk mengasihi manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Contoh, Bapak jangan begitu Kak. Nanti kalau Bapak pukul-pukul orang, nanti bagaimana? Itu tadi Bapak yang tadi nasehatin lo gitu. Curi dong. Tadi kan Bapak tadi itu kan bilang gitu. Terus Bapak nggak terima, gimana ini ceritanya? Loh, Firman Tuhan. astaga Tuhan. Aduh. Bapak maunya sebenarnya mau apa sih Pak? Bapak maunya apa? Tadi Bapak tadi kan baik, Pak Bom jangan gampang emosi.
Ini kata dia, tegurlah. Udah ditegur bapaknya kagak berasa. Ini mungkin gara-gara pengaruh lemak banyak kali ya, nggak berasa ya. Kata Ilham. Apa udah lelah Pak Teh untuk mukanya ngantuk? Udah dong Bapak, sayang, cintaku. Tidur Bapak. Astaga. Oh, saya cuma denger aja. Ya Bu, Turunin aja. Ibu paham toh? Ibu paham yang Pak Bom sampaikan kan? Ya tapi orang Kristen kenapa nggak paham ya? Tolong ya bantu-bantu Bom ya, belum makan ya. Ini Reken. Bom ya. Bantu belum makan ini. Ada tulisannya kata Ilham. Ya, Pak Bom ini bohongan gitulah, Ke sarkas. bawah ya. Ya, makasih. Tolong ya, Nah, silakan apa? ada di bawah Selama ini. ini saya kan ngikutin Pak Bom. Saya setuju semua sama masalah yang statement yang Bapak keluarin. Tapi kalau tentang penyaliban kayaknya kurang, kita berbeda pendapat. Silakan kau sampaikan pendapat. Yang Pak Bom bilang masalah itu rencana Allah. Silakan kau tunjuk ayatnya. Di mana ayatnya rencana iblis? Saya ini bukan pengamat Alkitab juga Pak, cuma Pengamat, kita kan punya pengamat sepak bola. Oke, sama seperti Adam dan Hawa. baik. Apakah firman Tuhan itu bisa pakai logika untuk menjelaskan Alkitab? Bisa. Bisa Pak. Bisa Pak. Firman Tuhan katakan jangan merubah, jangan menambah. Itu salah Pak. Lu kan katanya bisa. Dia nanya gue jawab. Sesat Pak. Bapak ini maunya apa sih? Dari dalam Alkitab di bawah. Sampai akhir. Bless me God. Gue tanya nih. Ini kan lu tahu kan? Ya, ready dong donaturnya nih. Dari Katolik kata Ilham. Apa itu Pak? Kisah Rasul 4 ayat. Satu-satu dong dibacain Bapak. Ini main sebut-sebut aja. Ditentukan dari semula. Ditentukan. Direncanakan oleh Ditentukan bukan direncanakan. Ini Bapak ini. Tunggu Bapak. Dia ditentukan sejak semula. Itu maksudnya karena Yesus itu ditentukan sebagai penyelamat. Kok direncanakan dengan ditentukan? Apa jangan gitu dong. Nanti kita Aduh. menjadi salah Pak. Itu menambah, merubah. Ih Bapak tadi yang barusan merubah. Ditentukan Bapak bilang direncanakan. Bapak yang ngerubah. Begitu. Pengajaran tidak boleh dulu. Lah Bapak tadi barusan ngerubah. Dia yang ditentukan kata Bapak direncanain. Apa ya? Sehat-sehat Bapak ya. Mending Bapak ini deh jualan donat deh kayak Pingkan Mambo gitu ya. Ini saran saya nih Bapak cocok soalnya Bapak gemoy gitu loh. Ini ada-ada aja kelakuannya. Tolong ya bantu belum makan. Tolong dibantu ya ke rekening di bawah ini ya. Saya belum makan ya. Belum makan BPK kata Ilham. Kata Pak Bom. Pak Bom. Apa lagi? Amin Pak. Karena firman itu adalah kekal. Sudah ada sebelum dunia diciptakan. Benar, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Amin. Jadi jangan paksakan logika Anda masuk dalam Alkitab. Hah? Tetapi biarlah Alkitab yang masuk dalam logika Anda. Amin. Kalau kita coba lihat saat Yesus lahir, apa kehendak iblis di situ? Nggak ada. Dia memakai Herodias untuk membunuh bayi laki-laki. Rodies ya. Apa lagi nih Mukidi? Ada lagi.
Aduh Tuhan. Di firman itu Masih bayi mah kagak bisa disalib sayang, nggak ada hubungannya cinta. Nah, ini iblis dalam hati ya, bejir gua kagak tahu apa-apa. Lu kenapa sih? Gue lagi. proses penyaliban di mana? Baca Lukas 4. Saat Yesus dicobai. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari hukuman Allah ini. Jika itu terjadi, apakah proses penyaliban terjadi? Makanya jangan paksakan logikamu ke dalam Alkitab, tetapi biarlah Alkitab itu, hikmat Allah itu yang masuk dalam logikamu, sehingga Anda diberkati. Bapak, bukan Alkitab masuk ke dalam logikamu. Bapak harus belajar dari gereja. Ini salah ya. Tuhan Yesus itu nyuruh kita itu diajar sama Rasul, bukan Alkitab. Yesus nggak ada ngomong Alkitab. Ya, apa ini berlebihan? Perintah Yesus itu ya muridkan. Jadi bukan masalah Alkitab. Bapak ini gimana sih? Aduh. Contoh ya tadi Yesaya Rasul 4 ayat 28 itu 27-28 saya baca ya. Ya, baca. Catat ya teman-teman ya. Iya. Predestinasi ya. Hah? Predestinasi? Hah? Apa lagi nih? Ini Calvinis. Predestinasi. Ayat yang ke-27. Aduh, kocak. Dia ngerti gak sih? Sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, dan Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan. Mana dikatakan direncana? Ini direncana. Tadi kata Bapak direncanain. Ini ditentuin. Kalau Ini jadi seorang Yesus. advokat, kalau sudah top, jaga. Iya, Bapak juga udah top jaga, Pak. Jadi Yesus itu ditentukan sejak semula. Nggak ada hubungannya dengan predestinasi itu. Ya, Bapak ngerti nggak arti predestinasi, Pak? Sekali selamat, tetap selamat. Ini makanya kenapa dia kemarin bilang Yudas itu masuk surga. Kalau yang namanya predestinasi itu nggak ada, Bapak. Yesus itu yang ditentukan. Aduh, dia ini ngerti nggak sih arti predestinasi? Betul nggak? Beda kan Pak? Kualitas dan kuantitas kan? Direncanakan dengan ditentukan aja beda, Pak. Channel sedikit, Ini memang parah sih dia ini. penonton sedikit, Bapak tapi tidur, orang nonton Pak. berkualitas. Iya deh. Firman Tuhan katakan, banyak orang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Amin. Matius 22 ayat 14. Tidak salah kalau Bapak bicara. Amin. Oh, tidak salah kalau Pak Bom bicara. Mak, ini lagi lebih-lebih dari Tuhan ya. Dia bicara. Di bawah Dari tadi Bapak udah salah, Pak. bantu ketik supaya orang belajar Alkitab di sini. Di sini kuliah gratis. Tadi katanya minta makan. Sekarang dia minta turun. 23 tahun setengah di dunia. Tunggu. Yesus cuma punya umur 33,5 tahun di dunia. Mana ada bilangnya gitu? Yesus datang 2000 tahun lalu. Ngarang. Jawab dengan secara biblika, karena itu sekolah saya. Saya menguasai dalam namanya kitab Daniel dalam berhitung. Mak, Jong. 2300 petang dan pagi, 7 kali 70 kali masa, itu saya kuasai semua. Mak, ngeri kali. Ya, itu di luar kepala saya. Bukan sombong. Kau yang kurang ilmu, Neng. Iya, Pak. Dia aja yang punya ilmu. Kau juga yang punya ilmu, Pak. Tuhan cuma-cuma. Iya, kau aja yang punya ilmu, Pak. Bagus itu. Karena firman Tuhan katakan, semuanya kuberikan dengan secara
berikanlah dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus berikan kita dan cuma-cuma. Jangan kita sombong, kita bilang, Pak Bom Bom belum makan itu loh, Pak Bom Bom belum makan. Tolonglah teman-teman, bantu dong Bom. Tidur, kalian hujat Bom Bom. Padahal Bom Bom putar di samping. 4 HP itu anak-anak Tuhan kasih saya kasih hidup semua. Saya monitor. Sampai saya ketiduran. Saya bangun, masih bicara Bom Bom. Padahal masuk di roomnya Bom Bom, saya nggak pernah bicara Bom Bom. Bom Bom, lu sudah makan belum? Jadi sekali lagi yang nonton 300 lebih, dengar baik-baik. Bom Bom tidak pernah menyombongkan diri. Bom Bom hebat, dengar. Dia bilang dia nggak pernah salah, tapi dia nggak pernah sombong. Oneness, ya, Mormon, Saksi Yehova, Marcion, kadal-kadal gurun. Saya sarkas ada orang. Jangan kalian marah saya tidak. Karena mereka, kalau saya tanya sama mereka apa bilang? Kamilah yang lebih mengetahui. Betul kan tidak teman-teman? Kamilah yang lebih mengetahui firman Tuhan. Kalian Kristen tidak tahu apa-apa, betul? Bapak yang tahu, Bapak tahu yang tahu. Yang mengetahui Alkitab itu Bapak. Bukan. Jangan disalahpahami kasihan. Kadang saya balik, sini naik, lawan saya. Gue yang paling itu sengaja gue sarkas ya. Kalau diuji coba nggak apa-apa. Gue memang hafal kok, gimana sih? Wih, keren. Saya ada punya merasa bahwa saya punya ilmu. Saya tantang mereka. Jangan saya tidak punya ilmu, kalau saya tantang. Tadi katanya nggak sombong, ini udah nantang. Tadi nggak sombong. Tiba-tiba nantang. Aduh. Macam Suma. Putri masuk di saya punya YouTube. Bom, gua dengar katanya lu salah satu hamba Tuhan yang paling hafal katam Alkitab. Gua mau nantang lu. Waduh. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa mau diapain, Pak? Anda mengatakan Anda paling paham. Kayak Nandar, si mulut monyong itu. Ini Nandar saya nih. Ini Nandar, Pak, Nandar saya. Nih, Nandar. Ih, gemoy, lucu. Cucu, hai Nandar. Ih, gemoy banget kayak yang punya. Kata Ilham. Saya bilang sama Suma, lu hebat Alkitab. Iya, saya dong. Oke, saya cuma mau tanya gampang saja. Di dalam Kejadian 49 ayat 10, Kejadian 49 ayat 19 sampai 21, pertanyaan saya, kenapa Raja Israel itu bukan Daud yang pertama, Saul yang pertama? Coba penjelaskan saya pakai ayat Alkitab. Ngeri, keren banget. 3 kitab, 3 pasal, 3 ayat. Nangis, Pak, nangis berdarah, Pak. Loh, bukannya Bapak kemarin itu kalah sama Juma? Ini waktu di Superboy ya, ceritanya Bapak katanya kalah. Firman Allah. Nih, kenapa jadi Juma yang nangis ya? Engkau menghujat sesembat orang. Ini kita mah jujur fair ya Pak ya, fair aja gitu. Kita saling belajar, tukar pikiran. Itu namanya begitu. Yang masuk dan dia hebat begini, kok nenek moyang. Jadi teman-teman Kristen begitu ya. Iya Pak, baik. Tapi orang-orang Kristen selalu bilang saya gini, aduh gimana sih, mana dia aja. Mana? Jadi teman-teman semua harus kita baca juga dari Yesaya 53 itu kan membuatkan penyaliban Yesus. Begini. Bukan, penyaliban itu nubuatannya di Ulangan Bapak, di Ulangan. Nubuatan adalah janji Allah yang diberikan. Nubuatan adalah janji Allah. Sejak kapan Tuhan berjanji ngasih nubuat?
definisinya. Nandar dia marah sampai dia. Patutlah Bapak agak nyangsang. Definisinya salah Bapak. Bilangan catat. Catat. Bilangan 12. Mau tutup mata. Ini tutup mata di bawah. Tutup mata. Tutup mata, tutup mata. Lawan-lawan kau kalau takut. Ini saya tutup mata nih. Bilangan 12 ayat 6. Catat. Hosea 12 ayat 11. Hosea 12 ayat 11. Amos 3 ayat 7. Apaan itu Pak? Rancangan-rancangan nubuatan akan terdepan. Yehezkiel 12 ayat 27. Tuh catat. Ya apa Pak? Makanya kalian turun jangan lawan saya. Bapak, Balik kalian. nubuatan itu bukan janji Bapak. Nubuatan itu penglihatan akan masa depan. Bukan hanya orang kita Islam, Malah yang- dikatain jahat. orang kita Kristen juga yang kurang Nyanyi paham manis. sebetulnya. Sebenarnya saya ajak mereka untuk, kan kalian lihat kalau saya di khotbah, saya ajak mereka untuk bertanya kan. Kalau saya punya ilmu ada saya bagi. Iya. Terus mereka punya ada, kita saling sharing. Betul gak tidak? Jadi mungkin orang tidak Kristen juga kurang tahu ini. Jangan bilang kita orang Kristen, kamu aja Bang. Kristen progresif. Gitu. Bapak punya kelebihan harus dibagi. Tolong itu lemak dibagi. Punya kelebihan dibagi. Tolong itu dibagi Pak. Bagi itu buat Ripa. Bagi itu buat siapa lagi? Bapak punya kelebihan kenapa tidak bagi? Yang dibawa Marsion, saya sombong untuk orang sesat, ya. Cuma tadi katanya nggak sombong. Sesat itu harus Mana ada Tuhan suruh sombong? ini kan Mana ada? Ih. Mulai kamu kata ilham. berarti ada hubungan antara manusia dan manusia. Paham tuh teman-teman? Ini ngomong kadang-kadang ya, Manusia dan baru manusia. ngomong Apa tiba-tiba itu? lain lagi. Masalah rumah tangga, keluarga, cinta kasih. Oh, ada namanya kasih storge, Filipia. Kalian paham gak itu? Apa sih? Bukan kasih agape. Agape manusia itu Allah kepada manusia. Nah, jadi untuk kasih itu kita mengasih contoh. Masalah pekerjaan, rumah tangga. Contoh ayatnya di mana? Bapak dari tadi rumah tangga emang rumah tangga Bapak kenapa sih Pak? Saya curiga deh Pak. 6 dan selanjutnya. Nih ayat banyak Yesus banget, bilang gue apa? bingung ya. Pada waktu aku lapar, kau memberi aku makan. Waduh, Maksudnya makan apa? dong. Orang Tuh, pada waktu aku telanjang, tolong. aku baju. Pada waktu aku sakit, Saya punya baju Pak, baju golep Pak. Boleh nggak dibagi saya Pak? kau mengunjungi. Saya nggak punya baju tenis Pak. Bisa nggak Bapak Jadi bagi? kita mengasihi, ya, mengasihi. Iya baik, Bapak kasih dong ke saya Pak. Bukan kita mau mengasihi pengajaran. Tuhan Yesus bilang apa? Celakalah, terkutuklah Apa sih? mereka yang mengajar kesesatan. Pak, saya butuh Tidak baju boleh pad satu-satu. pedal Pak. Yesus bilang apa? Di Matius 7 Apa lagi tuh? ayat yang ke 21, 23. 15 Oh. sampai 23. Apa tuh Pada Pak waktu katanya? nanti terakhir, hari terakhir, engkau akan memanggil namaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Kami bersaksi perbuatan mujizat bagi namamu. Tuhan Yesus bilang apa? Nyala engkau. Itu untuk Bapak. Itu untuk Bapak. Apa pengajar sesat? Itu buat Bapak itu. Sudah penyesat. Nabi Kata ilham. ayat untuk siapa? Untuk Bapak. Kristen. Iya, untuk Bapak itu. Jangan tafsir. Itu kata ilham. Nah, teman-teman ya, Tuhan marah untuk pengajaran sesat. Seperti kapak. Tolong ketik di bawah. Seperti kapak. Ketik, sudah disediakan ketik. di bawah pohon, Kapak. tinggal di tebakan. Matius 3 ayat 10.
catat. Bom bicara tidak pernah dengar ya. Kalian kadang-kadang tertipu sama seorang pengajar memakai ilmu eisegesis. Dia ngoceh romo-romo banyak-banyak, tidak berdasarkan biblika. Saya tanya sama kalian, pada waktu saya bicara firman Tuhan, itu perkataan siapa? Tuhan Perkataan Yesus. Pak Bom Bom. Pak Bom Bom. Pasiran. Ya. Tuhan Yesus kan? Bukan, itu perkataan Pak Bom Bom. Mana? Itu perkataan Pak Bom Bom, kata Ilham. Lalu. Dia yang ngomong, malah dia bilang dia Yesus. Ini kan namanya dia mengatakan apa? Pemirsa Pak, jadi Nih. Ketika dia bilang ya, ketika Pak Bom Bom bicara itu perkataan saya atau Pak Bom Bom? Perkataan Tuhan Yesus. Berarti Pak Bom Bom sama dengan Tuhan Yesus. Ngeri kali dia mengaku Tuhan. orang Bapak itu, jadi begitu terjadi perbedaan pendapat, kami pun sangat berpikir yang enggak jadinya Pak, jauh perbedaan. Nah, itu Pak, itu lebih biasanya kami itu, kalau kami itu ramenya di tempat Bang Edis, Kak Agatha. Jangan disebut gua, aduh Tuhan. Kalau begini jadinya seakan-akan lebih bagus lah Pak. Bapak kan bisa lebih belajar sama Bang Edis sama Kak Agatha lah. Aduh mati kita. Sama saya. Pendengar pun kami menangkapnya lebih jelas. Jadi Baik. Ya. Saya nggak tahu, saya nggak ikutan Pak. Boleh bertanya nggak? Boleh bertanya nggak? Saya tawarkan. boleh bertanya. Bapak tolong catat ya. Gua Tolong lagi yang catat ya. kena. Saya bersumpah Pak, dalam nama Yesus, ada yang bisa jawab pertanyaan saya akan tutup channel saya akan minta maaf, saya tutup channel saya. Bapak catat Pak. Oke, semua catat ya. Bapak catat. Saya kasih tunggu Bapak waktu 1 bulan. Oke? Apa itu? Bapak catat. Bapak tanyakan sama pendeta semua. 1 bulan ini saya janji. Tolong rekam. 1 bulan ini yang kau sebut Elia Marion, Edis TV, Agatha. Aduh. Pintar di seluruh. Nggak ada, saya nggak ada ngaku, nggak ada. Dengan ayat Alkitab, bom akan potong jari saya 4 ini. Saya akan tutup channel saya dari YouTube dan saya tidak akan pernah ada di TikTok lagi. Sebelumnya saya akan minta maaf, oke? Pertanyaan saya Bapak jawab. Bapak sudah memframing. Dengar, kau diam. Mak, emosi nggak nih? Kau diam dulu. Katanya kasih. Santai. Kau Bapak yang nggak santai. Sudah salah. Oke, sudah sempat paham. Oke. Sekarang saya mau bilang saya harus belajar sama anak-anak kecil tuh, anak-anak botol. Oke? Mak, saya anak botol. Saya anak botol, oke. Bloket semua yang ada di TikTok. Tolong jawab pertanyaan saya. Oke? Di dalam Kejadian 7 ayat 10 itu sudah terjadi. Oke? Pertanyaan saya, kenapa ada air bah? Setelah 7 hari baru ada air bah. Tolong rekam. Anda mengatakan saya harus belajar dari Elia Marion, Agatha, Aduh. Edis TV. Saya yang sekolah teologi, saya harus belajar sama bukan orang teologi. Mak, ngeri. Oke? Kau sudah vonis saya tadi. Pertanyaan saya itu, kau tolong tanya sama pendeta seluruh dunia. Mak, ngeri. Hari ini saya bersumpah dalam nama Yesus. Saya akan punya YouTube, saya buang. Saya tidak akan pernah ada di TikTok. Saya akan potong jari saya 4 ini. 1 untuk saya pakai. Bapak ngapain motong-motong jari, Pak? Pertanyaan saya. Air bah selama 40 hari 40 malam. Catat Pak. Pertanyaan saya itu, tolong jawab. Saya minta 7 kitab. 7 kitab. Terserah kau membeli kitab mana. Maksudnya mungkin kitab Kejadian kah, Keluaran kah, Ulangan kah, Bilangan. 7 kitab, 7 pasal, 7 ayat, 7 perhitungan. Kalender Alkitab, bukan kalender Gregorian. Saya bersumpah Pak ya. Kalender Saya Alkitab? bersumpah dalam nama Yesus.
menghakimi seorang pendeta, itulah kalian. Loh, itu bukannya Bapak tadi yang sombong sampai potong-potong, Pak? Paham? Wih, dia yang marah. Kau paham? Dengar Pak, aku bukan Jangan bilang dengar. marah Bapak dulu. Saya tidak marah. Kau sudah kurang ajar Walah. sama saya. Saya tidak marah, tapi teriak. Mengatakan sama saya harus belajar sama anak kecil yang tidak punya dasar biblika, tidak punya dasar STT. Kau mengatakan saya demikian. Pak, Rasul Petrus juga nggak punya ini, Pak, nggak ngerti biblika dan dia nggak STT juga, Pak. Bukan sama Petrus mah kagak belajar, Pak, dia mah nelayan, Pak. tadi Ngeri kali. Kau sudah bicara salah. sama-sama. Kau sudah membunuh karakter saya sebagai hamba Tuhan. Waduh, Paham? waduh, marah ini mah. Ya kan Kau sama-sama. bukan orang, kau bukan belajar, bukan caramu begitu. Sekarang kau turun, saya tunggu kau 1 hari saya tidak tidur ini. Walah. Waduh, Kalau bisa jawab pertanyaan saya tutup hari ini, saya tidak akan pernah ada. Tadi kau sudah bicara sama saya Tidak begitu. ada yang pinter. Bukan, tadi kau bilang Pak Bobo belajar sama Elia Marion. Sama anak sepanggal yang kemarin. waduh, Kau bilang saya belajar sama Elia Marion. Elia Marion itu siapa? Hebat apa dia sama saya? waduh. Ya sekarang yang sombong siapa? Bisa di Bapak, Bukan, Bapak hilang. jelas saya marah. Loh, tadi katanya yang marah siapa? Loh, gimana sih Bapak? Kata Ilham. sama-sama belajar, sama-sama mendalami ilmu. Kau tidak bicara, saya ada rekam ini. Saya ada rekam. Tadi kau bicara tidak begitu. Pak Bom Bom harus belajar sama Edis TV karena penontonnya banyak. Elia penontonnya banyak. Nggak ada, dia nggak ada ngomong kayak gitu, nggak ada, Pak. Lain lagi nih cerita Bapak, dia nggak ada ngomong gitu, Pak. Saya dengar. Tidak ada Tuhan bilang kopi berbanyak. Enggak. Enggak boleh begitu, Pak. Kalau memang mereka bisa lawan sinlay saya, jawab pertanyaan saya. Saya janji saya akan tutup channel saya. Wih, jangan Pak, nanti kami nggak bisa ngeliat Bapak yang gemoy. Nanti kan kami kangen Bapak yang gemuk-gemuk yang begini nih marah-marah. Apaan? Mungkin salah ngomong lagi Pak, salah cara begitu. Maaf lah Pak, salah belajar. Salah ngomong lagi, Pak. Saya maafkan Bapak. Apa lagi itu? Terima kasih. Maksudnya kan Kenapa? beberapa ini Kau dengar saja. Bikin begini kita bisa saja. yang tadi tonton kan selama berapa hari Pak, bukan begini, Pak. Saya tidak akan diam. Waduh, Saya tanya sama Bapak sekali lagi, oke? ya Pak. Kita berapologet ini kita membawa nama pribadi. Paham, Pak ya? Ya Pak. Contoh kalau saya ditangkap, apakah saya boleh libatkan orang Kristen? Bapak nggak mungkin ditangkap Pak. Bapak segede gitu Pak. Kalau saya Bapak ngapain ditangkap? Emang Bapak kenapa? ditangkap, apakah saya membawa nama orang Kristen? Saya ditangkap di sini. Tidak Pak. Saya pasti membawa nama pribadi kan? Saya tidak membawa nama gereja kan? Iya Pak. Saya tidak membawa nama sekolah saya kan? Iya Pak. Oke, itu satu. Bapak pintar. Ini kan tenang enak. Bapak jangan menyinggung. Kalau Bapak disinggung kan tidak mau. Bapak itu dari tadi tenang loh, Bapak yang nggak tenang. Sabar dulu, Lai. Jadi kan boleh. Apa gimana? Nah, yang kedua, Lai. Kan dia dari tadi emosi ya. Yang begini, Lai. Kalau kenapa saya tegur pengajaran? Kata Kalau Ilham. pengajaran salah harus saya tegur. Aih. Karena firman Tuhan yang bilang, tegurlah kalau dia berbuat dosa. Karena itu sudah salah. Disuruh tegurnya di bawah 4 mata loh Pak. Sudah salah itu. Iya. Bapak juga udah salah sih Pak. Jangan sampai di. Oke, saya tanya.
Saya tanya, Matius, jangan sampai di media Matius sosial. 18 ayat 15 Pak. Saya tanya sama Bapak, kalau orang berbuat ini di media sosial, ditegurnya di mana? Di bawah 4 mata Pak disuruhnya Pak. Kalau berbuat dosa. Baik, Bapak pintar. Oke. Sekarang nomor telepon Edis saya punya. Ya udah, Bapak tegur Saya aja. WA. Setelah di WA baik-baik, Edisnya jawab begini, Pak Bom perlu belajar lagi. Jangan mengajar sesat. Pak Bom bodoh. Tidak tahu apa-apa. Jangan karena viewers sedikit dari saya mau ke... Kan itu Edis juga ngomongnya di WA 4 mata Pak. Bapak yang bongkar. Itu udah bener Pak. Orang di WA 4 mata, kalian dua aja yang tahu. Suruh siapa Bapak expose? Pak, yang dilakukan Bang Edis, loh. Kenapa Bapak malah umbar? Itu salah Bapak. Kan jadinya Bapak yang malu. Bener yang tahu Bapak dikatain kayak gitu sama Edis. Betul nggak? Pak Bom minta maaf ya. Biar Iya. nanti Tuhan yang tahu toh. Iya, Bapak memang salah udah Pak. Kami maafin kok Pak. Karena kamu. Ya udah nggak apa-apa, Pak Bom cuma hari itu saja. Udah Pak Bom tidak Pak Bom lain ya. Pak Bom lain emang lain banget Bapak. Gemoy. Ya. Minta maaf ya Pak kalau ada tadi agak sakit kita enak sama Bapak. Minta maaf, bisa saja. Aduh. Iya. Tapi sehat selalu ya Pak Bom. Iya, sehat-sehat selalu ya Bapak dan keluarga. Berkat selalu diberkati Pak ya. Tuhan Yesus berkati. Cepet banget berubahnya. Akur Bapak ya sama Pernah akur dengan pengajaran sesat. Kalau manusia saja, Edis TV saya cintai, saya sayangi. Cuma dia harus klarifikasi ya. Manusianya saya cintai. Kan udah klarifikasi kemarin Pak. Bapak mau apa lagi? Udah Pak, saya juga Pak, gak ada masalah. Ini tolong ya, Bang Edis, Elia dan saya nggak mau jari Pak Bom terpotong. Jadi kami nggak akan bisa jawab. Kita sama. Tolong ya. Nanti ini maaf ya, saya lebih memilih tidak menjawab daripada 4 jarinya kepotong, channelnya ditutup. Mohon maaf, saya mengasihi Pak Bom gemoy. Kalian ini ini jahat loh. Nggak berani, nggak. Saya nggak jawab Pak. Jangan. Bahaya. Ini kan dilema ya buat saya ya. Jadi kalau misalnya saya menjawab gitu, nah nanti dia harus potong jari cemana? Saya yang dianggap salah. Di mana-mana ini banyak yang membela Edis, banyak yang membenci Pak Bom. Nggak ada yang benci. Ibu ini berlebihan. Kami sangat melihat, bahkan kami terhibur ya karena Pak Bom yang gemoy. Bapak ini gimana? Seperti itu. Jawab Bun, enggak lah, gila kau nanti dipotongnya tangannya. Enggak ya, nggak boleh. Kami mengasihi Pak Bom, tangannya kan gemoy. Jadi Edis TV ini diterima semua orang, diterima oleh yang mencintai dia gitu. Walaupun sama ajarannya mereka benar bagi orang yang awam yang tidak tahu. Begitu Pak Bom. Jadi saya lihat kita ini satu sesama anak Tuhan, sesama Kristen, mari kita bersatu, saling sayang, saling dukung. Jangan kita berdebat begitu. Sehingga yang bertepuk tangan ini orang seberang kita, bertepuk tangan mereka. Bu. Ya. Bu. Ya. Bu, TF dulu Bu, belum makan Bu. Belum makan. Ini tulisannya, bantu belum makan ini. Saya meluruskan. Saya tidak menyebut nama orang. Saya tanya yang dibawa. Saya ada menyebut nama orang. Ada tadi. Yang datang mengatakan demikian. Ada tadi Bapak sebut saya, sebut Elia, sebut Edis. Sama mereka. Bapak kenapa bohong? Semua anak kecil baru sepangkal. Mereka umur tuh baru 3 tahun paling lama. Edis. Saya di YouTube sudah 7 tahun. Saya di Facebook sudah lebih 10 tahun.
Dari 2011 akhir sampai sekarang Bu, berapa tahun itu? Bapak mah 2000 tahun, Pak. Kayaknya Bapak mah 2000 tahun lebih dah, Pak. Iya, Pak. Iya, saya Kenapa Bu? lama di sini. Begini Bu, Saya begini tidak, Bu. saya tidak membela semua. Saya tidak membela salah satu. Iya Saya betul sayang Bu, ya dua-duanya. betul. Ya betul Bu. Ibu ini siapa sih? Begini Bu, Itu maksud saya. firman Tuhan Carolina berkata, namanya. jangan menambah, jangan mengurangi. Bapak tadi nambahin, Pak. Ditetapkan Bapak bilang direncanakan. Bapak nambahin tadi. Dan semua Bapak tadi udah nambahin loh, Pak. mereka bongkar semua. Bapak lupa lagi. Tahu sama saya. Aduh Tuhan, bingung saya sama orang begini. Ya, mereka bilang, bertobatlah. kami Kata Cimehong, kata Ilham. Kenapa saya bersikeras Bu? Apa Bu? Karena ini pelajaran yang kami terima di sekolah. Di Katolik juga demikian. Ibu tahu nggak kenapa saya cakap begini? Karena di rumah kita itu ada salib, di kamar ada salib. Baru abang-abang kita dari Katolik, salib itu lambang sakral, dan kita orang Protestan. Kalau di gereja kita mungkin tidak ada jalan salib, itu minta maaf. Di gereja saya Tunggu, ada ini kan salib. Bapak ini Protestan ya? Kenapa selalu merendahkan Protestan dan menyanjung-nyanjung Katolik? Ada apa sih, Pak? Bapak sebenarnya ada apa ini? Itu, Itu tadi ya. itu jangan kita marah. Kenapa begitu? Bapak ini Protestan loh. Apa karena donatur Bapak dari Katolik? Ih, gemoy banget Bapak deh. Nah, Ilham. Firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah Nah kan kata Ilham kan. untuk mengajar. Timotius 3:16. Tanyakanlah pengajaran itu kepada imam. Hagai 2 ayat 12. Protestan tidak ada imam. Tuh kan ngejelekin lagi nih kata Ilham. Itu hanya di Katolik. Bapak di Ortodok juga ada, Bapak. Tapi saya hormati karena kita Protestan pecahan dari Katolik. Jadi kalau kita Protestan sudah ribut, kalau kenal Romo, kenal orang Katolik, bertanyalah Katolik. Saya punya buku KGK ada, saya punya data Katolik ada. Jadi saya kasih contoh. Ya udah Bapak masuk Katolik aja sih, Pak. Begitu banget sih, Pak, jelek-jelekin. Harus banget kamu merendahkan orang-orang Protestan, kata Ilham. Usianya. Pak, pengajaran harus kita lawan, bukan kita marah. Saya nggak marah orangnya, enggak. Saya bukan mencari viewer, saya sudah punya rumah. Saya sudah punya apa-apa. Maksud Bapak apa sih dari tadi nyindir saya belum punya rumah? Apa maksud Bapak? Nih tunggu ya. Bapak ini maksudnya apa sih? Ya, saya udah punya rumah. Bapak maksudnya menghina yang belum punya rumah begitu? Waduh, parah. Bom suka main, Bu. Bom tuh suka kadang-kadang, iya. Oh, Bapak sayang toh. Saya kasih tunjuk datanya ya sebentar ya. Teman-teman yang di Katolik baca ya, atau Protestan baca ya. Sebentar ya. Ini ada yang Kalau nanya, Katolik ada Pak Bom jomblo nggak? Saya nggak tahu. 99. Bentar ya. Tolong, kenapa saya punya WA begini? HP-nya, aduh HP gue ini. Katanya tadi nggak mau pakai HP, Pak, Alkitab langsung. Kata Ilham. Aduh. Ini nggak tahu ya siapa yang bisa jawab ya, Pak Bom ini ada yang nanya ya. Bunda Mikmoy nanya, Pak Bom jomblo nggak tahu saya. Masuk ke roomnya Kak Agatha, enggak mau saya, nanti dipotong jarinya, saya takut. Saya nggak bisa terbuka nih, dia terkunci oh. Tolong donatur standby, HP baru. Ini udah mulai nih proposal nih. Jadi saya mau kasih tunjuk bahwa salib itu sakral ya dari Katolik dan semua Kristen.
Tidak boleh salib itu dibilang ada terlibatnya iblis, itu nggak boleh. Berarti kita menuduh satu Paulus, Rasul Paulus. Gila. Kalau kita Protestan kan larinya kayak Rasul Paulus. Donatur standby, donatur standby. HP belum terbuka, tolong ya. Donatur ya, belum bisa dibuka nih HP-nya nih. Yang apa? Tolong. HP saya handphone. Donatur standby. Kaki nggak bisa dibuka. Tolong ya. Gitu Bu, saya nggak marah orang. Laptop hilang. Laptop rusak. Saya heran Bu, Tanah di bawah orang. orang-orang itu bicara Kue disemutin. sebentar, Standby. Aduh. bang buang air besar, habis itu lari. Kata Ilham. Itu mulut kasar. Kalau pengajaran saya tidak main-main. Mak, jangan main-main weh sama Pak Bom weh. Saya mau orang tuh jangan munafik. Oke. Tadi Bapak soal pengajaran gak main-main. Kenapa Bapak menantangi orang dengan main-main potong jari, Pak? Stand by.